kedatangan salah satu dari 4 penunggang kuda akhir zaman. Ayo Dewi. Episode 12 ini udah masuk ke volume 6. Mereka yang dibawa masuk ke Bounded Field atau lebih tepatnya Bounded World Pale Rider udah pada setuju untuk membentuk aliansi agar bisa keluar. Kecuali si Jester, dia mah nggak diajak, dikucilkan itu orang. Seperti biasa, aku akan membahas apa saja yang ada di episode 12 ini. Tentu ini akan menjadi spoiler, namun aku akan berusaha agar tidak menyentuh inti ceritanya. Bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler sama sekali, kalian bisa skip aja konten ini. Kata ayah Tsubaki, servan milik Tsubaki adalah perwujudan konsep kematian yang diberi wujud. Konsep kematian yang berdasarkan oleh wabah penyakit. Pertanyaannya, bagaimana bisa konsep kematian itu sendiri yang terpanggil? Hal ini juga dijawab oleh ayahnya Tsubaki, walaupun secara tidak langsung. Kita tahu untuk memanggil servan diperlukan sebuah katalis. Jika tanpa katalis, servan yang terpanggil akan mencocokkan dengan master mereka. Dalam kasus Tsubaki, yang menjadi katalis pemanggilan Pale Rider adalah bakteri yang telah disuntikan oleh orang tuanya. Dan bakteri yang disuntikan bukanlah bakteri biasa. Kata ayahnya Tsubaki, dia menemukan bakteri itu di reruntuhan kuno dekat Amerika Selatan. Kemungkinan besar bakteri yang ditemukan oleh ayahnya Tsubaki adalah sisa-sisa mala atau divine filament, organisme mikroskopis yang datang dari luar angkasa melalui meteorit yang jatuh ke bumi. Kenapa aku berasumsi seperti ini? Karena kata ayahnya Tsubaki, bakteri yang ia temukan bisa cocok dan beradaptasi dengan tubuh manusia. Itu adalah karakteristik yang sama dengan mala. Ketika mala atau divine filament jatuh ke bumi dan mengakibatkan kerusakan yang besar, mereka menyebar dengan cepat ke seluruh benua Amerika, beradaptasi dengan cara hidup berdampingan secara simbiosis dengan kehidupan bumi, mulai dari hutan, hewan, hingga manusia. Bumi yang rusak akibat kejatuhan meteor bisa cepat mereka perbaiki, bahkan mengevolusi kehidupannya. Manusia yang menjadi inang mala, mereka menjadi pendeta, raja, dan kadang ada yang disembah sebagai dewa suku Maya dan Aztec. Quetzalcoatl dan Tezcatlipoca termasuk bagian ini. Bakteri yang ditemukan oleh ayahnya Tsubaki dimodifikasi agar bisa sesuai dengan Meshcraft keluarganya. Ketika bakteri ini disuntikkan ke dalam tubuh Tsubaki, bakteri ini bertindak seperti penyakit yang menginfeksi tubuh Tsubaki. Tsubaki menjadi koma akibat kesalahan perhitungan orang tuanya yang mengakibatkan bakterinya sampai ke otak. Karena bakteri ini bertindak sebagai penyakit dalam tubuh Tsubaki, ini secara otomatis menjadikan tubuh Tsubaki adalah pembawa penyakit, wabah, atau bakteri berjalan. Itulah kenapa Tsubaki secara tidak sadar mampu memanggil Pale Rider, yang merupakan konsep kematian dari wabah, bakteri, atau penyakit. Ketika Jiao berbicara dan mengajak Tsubaki bermain petak umpet, ada dialog yang dihilangkan dari novelnya. Dan menurutku itu adalah dialog yang cukup penting yang berhubungan dengan identitas Watcher, servannya Sigma. Kalimatnya itu begini di novelnya. Dari perkataan Jiao, aku membuat asumsi kalau Watcher itu adalah perwujudan dari makhluk yang sangat kuno, leluhur dari Jiao namun beda wilayah atau mitologi. Jiao sendiri adalah dewa laut dari mitologi Tiongkok, dewa laut yang namanya sudah terlupakan. Ceritanya dia ditembak jatuh dengan busur silang yang ditembakkan Sufu atas perintah Kaisar Qin Shi Huang karena menghalangi pencarian ramuan keabadian. Kalau Jiao menyebut Watcher leluhur, itu berarti Watcher adalah makhluk laut atau memiliki hubungan dengan laut seperti Jiao. Namun Watcher adalah makhluk yang lebih tua dan purba. Disebutkan juga Watcher adalah makhluk asing. Itu berarti wilayahnya berbeda dengan asal-usul Jiao yang dari Tiongkok. Dari spekulasi yang aku baca-baca, ada kemungkinan Watcher adalah sisa-sisa dari Leviathan, makhluk laut primordial, atau bisa saja paus itu adalah perwujudan dari Leviathan. Tapi ya ini masih belum pasti, aku sendiri baru baca sampai volume 8 dan identitas Watcher masih sangat misterius. Dalam pembicaraan Lord Elmeloy dengan Vlad, diketahui kalau mereka dibawa masuk ke dalam Bounded World milik Pale Rider, sebuah dunia yang dibuat meniru dunia nyata namun memiliki aspek dunia bawah atau dunia kematian, menggunakan mimpi Tsubaki sebagai pusatnya.
Bounded world-nya Pale Rider bisa berubah-ubah tergantung dari keinginan Tsubaki. Itu bisa menjadi surga yang membahagiakan atau neraka yang menyeramkan. Aspek dunia bawahnya inilah yang membuat Jiao bisa muncul, padahal dia adalah dewa yang sudah mati. Di luar itu dia tidak bisa muncul. Kerberos juga semakin kuat dalam Bounded World. Terlihat tubuhnya jadi semakin besar daripada saat dibawa Alcides di luar Bounded World. Ini juga efek dari aspek dunia bawah, membuat Kerberos seperti berada di tempat asalnya. Karena Bounded World ini, Elmeloy menebak kalau Servant Tsubaki dekat dengan konsep kematian. Dan itu terjawab setelah dia mengeluarkan kemampuan aslinya sebagai Pale Rider, salah satu dari penunggang kuda akhir zaman. Yang memberikan petunjuk lebih dalam selain Bounded World-nya adalah perkataan dari Pale Rider itu sendiri, terutama kalimat Hades akan menjadi pelayanku. Dari kitab Wahyu disebutkan kalau Pale Rider akan datang membawa kematian dan Hades mengikutinya dari belakang. Di sini itu ada perbedaan dengan di novelnya. Kalau di anime kan yang nyebut nama Pale Rider itu Elmeloy, tapi kalau di novel yang nyebut nama Pale Rider itu Hansa. Kenapa Hansa yang menyebut nama Pale Rider? Ini berkaitan dengan ucapan dari Pale Rider, kalimat yang tidak dimasukkan ke dalam anime. Kalimatnya itu, aku adalah pedang, aku adalah binatang buas, aku adalah kehausan, aku adalah kelaparan, aku adalah pembawa kematian, aku adalah pemain kematian, aku adalah kematian. Kalimat dari Pale Rider ini mengingatkan Hansa akan bagian tertentu dari kitab Wahyu, ditambah dengan ucapan Elmeloy yang bilang kalau Servant Tsubaki berhubungan dengan konsep kematian. Hansa langsung menduga kalau Servant Tsubaki adalah salah satu penunggang kuda akhir zaman, Pale Rider. Menurutku, cara di novel lebih bagus untuk menunjukkan identitas Pale Rider karena Hansa yang mengucapkan dia bagian dari gereja, dan 4 penunggang kuda akhir zaman ini diterangkan dalam kitab Wahyu yang merupakan bagian dari Alkitab. Dalam percakapan Elmeloy dengan Vlad, Elmeloy melakukan spekulasi dengan metode kenapa bisa terjadi, why done it. Ini bersangkutan dengan pemecahan misteri dalam fiksi kriminal dan detektif, yang dimana pemecahan misteri bersandar pada 3 pilar utama: who done it, how done it, dan why done it. Who done it berfokus mencari pelaku, how done it berfokus pada bagaimana caranya, dan why done it fokus pada kenapa bisa terjadi atau motif pelaku. Dalam metode Elmeloy, dia tidak menggunakan how done it karena kalau Mazecraft sudah terlibat, bagaimana caranya sudah tidak penting lagi. Dicari tahu pun hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik berfokus pada kenapanya. Dan jika sudah menemukan kenapanya atau motifnya, akan lebih mudah menemukan siapa pelakunya. Karena dalam Nasuverse, para magus sangat terikat dengan ambisi mereka. Ketika sudah tahu alasan dari tindakan kriminal atau misterinya, Elmeloy bisa mempersempit daftar tersangka. Metode ini juga bisa digunakan untuk menganalisa keadaan. Permainan petak umpet dengan Jiao membawa Tsubaki ke tempat laboratorium atau workshop milik orang tuanya. Di sanalah tempat eksperimen Tsubaki dilakukan. Melihat tempat itu mengingatkan kembali kenangan-kenangan dari Tsubaki sebelum ia koma. Magus asli ya, yang asli, yang ada cap bedaknya, yang bukan seperti Vlad. Memang seperti itu sifat mereka. Mereka lebih mementingkan ambisi, etika dan moral manusia normal tidak akan berjalan pada mereka. Lebihnya kalian bisa nonton konten yang ini. Di workshop ini juga ada lingkaran pemanggilan dan di tengahnya ada busur silang. Busur silang itu adalah sebuah katalis yang rencananya akan digunakan oleh orang tua Tsubaki untuk memanggil seorang penguasa di atas para raja-raja, yaitu Kaisar Qin Shi Huang sebagai servan mereka. Namun rencana mereka gagal karena Tsubaki yang lebih dulu memanggil servan. Dan ternyata busur silang itu walaupun memiliki hubungan dengan Kaisar Qin Shi Huang, juga memiliki hubungan dengan korban dari busur silang itu sendiri, yaitu Jiao, dewa laut yang ditembak jatuh oleh Sufu atas perintah Kaisar Qin Shi Huang. Ketika Ayaka mencoba memberikan motivasi pada Richard, kita bisa melihat kembali kilasan balik Richard tentang pembantaian ayah dia. Namun di sini ada kilas balik yang menarik karena nggak ada di novel seingatku, yaitu kilas balik scene yang ini.
Aku nggak tahu ini perempuan atau laki-laki, tapi kemungkinan besar itu perempuan. Orang di scene ini masih misterius. Kalau ditebak dari sejarah Perang Salib Ketiga, Richard ketika pergi dalam Perang Salib Ketiga, dia ditemani oleh istrinya Berengaria of Navarre dan adiknya Joan of England. Kemungkinan perempuan yang muncul di scene itu bisa di antara dua wanita ini, atau mungkin bisa saja orang lain. Ya kita tunggu aja lah siapa sosok di balik scene itu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Kemungkinan episode 13 akan ditutup dengan nontonin 3 raja nongki bareng. Karena di episode 12 ini si Francesca dan si Francois udah datang dan masuk ke Bounded World, dan ini sudah memakan setengah dari volume 6. Ini kalau ditutup dengan cerita raja-raja nongki bareng akan jadi cliffhanger yang bagus untuk mengakhiri season ini. Dan kedatangan dua Francesca bersamaan dengan banyaknya cookies berjatuhan. Seperti yang Francois bilang, kelemahan Kerberos itu sangat terkenal. Kerberos sangat menyukai makanan manis, khususnya kue madu. Dalam mitologinya, Aeneas yang ingin masuk ke dunia bawah dibantu oleh Sibyl, seorang peramal. Sibyl melemparkan kue madu yang sudah dicampurkan dengan herbal yang memiliki efek obat tidur. Kerberos yang memakannya langsung tertidur pulas. Ada juga cerita Psyche dalam Metamorphosis karya Lucius Apuleius. Psyche diberi tugas oleh Aphrodite untuk mengambil sekotak kecantikan Persephone di dunia bawah. Dalam misinya, Psyche disuruh membawa roti gandum yang telah direndam dalam madu. Roti ini akan digunakan untuk menenangkan atau menyuap Kerberos agar dia bisa masuk dan keluar dari dunia bawah dengan selamat. Selain makanan manis, dalam mitologinya Kerberos juga bisa dijinakan dengan musik yang dimainkan Orpheus dengan liranya. Lalu ada juga hal menarik yang ditemukan orang-orang di episode ini. Tepatnya ketika El Meloy mengecek berita di internet, ada kalimat yang menarik yang terlihat dari laptopnya El Meloy. Yang ini, hanya karena kau benar bukan berarti kau tepat. Salah satu kalimat ikonik dari Seiji no Mikata. Kalimat yang ia ucapkan ketika pertarungan melawan Emilia Archer di Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Oke, sampai di sini aja. Semoga episode terakhirnya nanti bisa ditutup dengan bagus dan memuaskan. Dan ya, kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Agar konten ini bisa jadi lebih rame lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.